Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya di channelnya Sangkuter Crypto. Apa kabar ya teman-teman semuanya? Ya, semoga teman-teman semuanya pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, pada video kali ini saya akan coba bahas eventnya dari Binance ya. Apa itu? Ya, tentunya ini sesuai dengan interface yang pertama ya di Binance Image gitu, yaitu tentunya mengenai launchpadnya Binance yang lagi hype di minggu ini gitu ya. Apa sih launchpadnya itu? Yaitu jenis token yang berbau metaverse ya, mirip-mirip Sand token lah gitu ya. Ada apa, Roblox gitu. Nah, apa sih itu? Oke, jangan bikin penasaran dong. Nah, ini ini ya namanya ya. Namanya itu adalah token salah. Foxes. Ini namanya Foxes. Nah, tuh. Kan ya, keren ya, berbau metaverse gitu yang pastinya ya. Kalau udah masuk ke launchpadnya Binance ya, seperti yang udah ya, termasuk jenis token yang bagus gitu ya. Seperti kayak si Sand token, terus Mobox, yang baru itu Mobox gitu. Kalau yang berjenisnya metaverse itu terus Axie Infinity gitu ya. Seperti itu gitu. Pasti bagus menurut saya sendiri ya gitu, karena ya si Binance itu sebelum meluncurkan token itu ya agar bisa masuk ke launchpadnya ya pasti udah dilakukan audit certik dahulu gitu. Ya udahlah, nggak usah berlama-lama ya. Sekarang kita coba buka aplikasi Binance-nya dulu ya untuk pembahasan si token Foxes. Oke, nih Binance. Oke, let's go. Gir 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 gir. Iha. Kacau nih ya. Oke nih ya. Oke. Sekarang ini adalah aplikasi ya si Binance gitu ya. Nah, oke, sebelum kita mulai kita topik bahasan, nah sekarang saya akan coba lihat dulu perkembangan market yang sekarang ini seperti apa gitu ya. Marketnya itu tuh merah-merah gini semua, gila ya. Aduh. Kondisi market pada hari ini dalam kondisi kebakaran ya, merah merona seperti ini gitu ya. Ada Bitcoin gitu ya. Ethereum Bitcoinnya aja sekarang di angka 47.000 ya, dari kemarin tuh di tertingginya itu di 63 ribuan gitu ya, 65.000 malahan kalau nggak salah gitu. Sekarang di 47.000, makanya udah ada berapa ya, hampir 1 bulan inilah kacau seperti ini gitu ya. Nah, macam-macam nih, ada si mana juga, koin metaverse-nya juga sama nggak berpengaruh. Ada mana, engine X Infinity, X tuh termasuk kayak si Solana gitu ya, Gala, Shiba yang kemarin ngacang-ngacang gitu tetap aja. Termasuk si BNB-nya juga gitu, si Binance juga. Malahan mah dia ada event ya yang launchpad itu, tapi ngaruh juga kalau misalkan si Bitcoinnya itu anjlok turun. Ya dia bawa bawa temen gitu ya. Kalau di si Bitcoin dia tuh naik ya sendirian aja gitu itu ya. Begitulah yang namanya mbahnya kripto gitu ya. Nah, oke, sekarang kita langsung ke pembahasan proyek launchpadnya si Binance ini ya. Coba buka launchpadnya, ini bagus nih. Pengalaman saya dulu pas kemarin udah nyobain launchpad itu yang si Beta Finance ya, sama si Lagio itu, makanya nyangkut gitu ya. Soalnya triknya itu kalau misalkan udah ikutan launchpad gitu ya, gitu. Nantilah kita bahas ya. Sekarang lihat platformnya dulu nih. Platform peluncuran token Binance. Beli atau dapatkan token baru secara langsung di Binance gitu ya. Binance. Dan terkunci saat ini ada banyak banget nih dolarnya nih. Terus total dana yang terkumpul proyek diluncurkan ada 58, peserta paling unik 2.950.776. Foxys gitu. Ini nih yang baru nih, a free play 3D RPG game on the blockchain. Wes, scream
salah satu game RPG-nya yang berbentuk 3D ya di area blockchain gitu ya. Nah, token yang ditawarkan adalah 30 juta ya, 1 2 3 4 5 6 7 30 juta voxel. Satu voxelnya itu adalah 0,2 US dollar. Berarti itu sekitar berapa ya? 1,4 ribu lebih. Kalau 0,2 itu ya sekitaran paling 2.000 kali ya, 2.000 3.000 lah antara segitu. Nah, awal itu di harga segitu, tapi pas waktu launching nanti, pas waktu pertama dia tuh listing pasti melesat. Biasanya kalau yang si beta aja yang jenis DeFi itu ya sampai kemarin tuh di berapa ya, 3.000% kalau nggak salah, 3.000%. Kalau yang sebelum-sebelumnya kayak Axie Infinity itu malah lebih gila lagi gitu ya. Gitu. Waktu yang tersisa hingga langganan dimulai 3 hari 14 jam 5 menit. Oke, institusinya adalah launch pula. Kita nggak bahas ya, karena lebih tertarik ke si launchpad ya. Oke, kita lihat selengkapnya. Launchpad nih, tadi kita klik si launchpadnya, periode persiapan ya. Nah di sini Foxes, periode persiapan, harga jual satu voxel 0,2 US dollar, harga cap per pengguna 15.000 US dollar sampai 75.000 voxel gitu. Investasi awal tunggal 0,1 BNB, token yang tawarkan 30 juta voxel. Nanti ada situs web, white paper, nanti kita bahas ya. Oke. Dan garis waktu berlangganan, periode perhitungan kepemilikan BNB ya. Untuk berpartisipasi kepemilikan BNB rata-rata harian Anda di berbagai akun akan hitung detail lebih lanjut tentang perhitungan ini ditemukan. Ini dapat ditemukan di sini katanya. KYC, tapi teman-teman itu harus terverifikasi dulu ya KYC-nya ya, biar bisa ikutan launchpad ini. Kemudian BNB rata-rata maksimum kemungkinan Anda 0 BNB ya. Saya masih 0, soalnya kemarin udah sempat dijual ya. Sebelum anjlok yang jauh lebih jauh lagi gitu. Oke, kita lihat dulu ya di sini ya perhitungannya. Hitungan pembaruan mekanisme perhitungan saldo BNB harian. Halo Binansian, mekanisme perhitungan yang digunakan untuk mencatat saldo BNB harian telah berubah dari yang sebelumnya dicatat dalam snapshot pada pukul 7.00 WIB setiap harinya menjadi saldo BNB harian rata-rata termasuk BNB yang disimpan dalam akun Binance normal, akun margin, subakun, produk Binance Savings, akun Fiat Binance, akun dompet futures, akun dompet kartu Binance, dan akun launch pool. Total rata-rata saldo BNB harian. Rata-rata saldo harian akun spot plus rata-rata saldo harian akun margin ditambah rata-rata saldo harian sub akun, ditambah lagi rata-rata saldo harian akun Binance Saving, ditambah rata-rata saldo harian akun Fiat Binance, ditambah rata-rata saldo harian dompet futures, ditambah saldo harian dompet kartu Binance, ditambah saldo harian akun Launchpool. Ini masih tetap sama ya sepertinya untuk perhitungannya. Jadi intinya itu ketika teman-teman itu memiliki koin BNB di misalkan di exchange manapun gitu ya, di exchange mana, mau di Binance, toko kripto gitu, di Indodax gitu, atau misalkan di future gitu ya, itu masih masuk ke dalam perhitungan gitu. Tapi kalau misalkan di luar dari Binance berarti agak lamban gitu ya masuk ke perhitungannya itu gitu. Di sini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya karena ini terlalu panjang nih. Oke, kita keluar, kita lihat kita memulihkan BNB. Nah ini masih dalam termasuk dalam perhitungan B. Yang termasuk dalam perhitungan itu ya di sini ada nih, ada yang checklist warna hijau nih. Akun spot, akun future, akun tabungan, akun BNB Vault, akun margin, akun fiat, akun kartu, akun launchpad. Yang tidak termasuk BNB perhitungan adalah akun staking DeFi gitu. Kalau misalkan teman-teman melakukan stacking gitu, stacking yang dikunci gitu ya nggak bakalan bisa dihitung gitu. Berarti teman-teman harus lepas dulu, jangan dikunci gitu, jangan di lock kalau misalkan staking. Nah ini perhitungannya itu biasanya sampai 7 hari ya. Ini itu hari ke berapa, ini hari keempat kalau nggak salah tadi. Nah persiapan BNB Anda untuk berpartisipasi, kemudian nanti udah ini selama 7 hari baru ada periode berlangganan.
Biasanya itu berlangganan itu cuma 1 hari, kemudian periode perhitungan 1 hari distribusi token final di akhirnya. Jadi totalnya ya sekitaran 8 harian lah ini. Sini Foxes to play a 3D RPG game on the blockchain. Jadi intinya dia ada di dalam jaringannya si blockchain, jaringannya si BSC ya, Binance Smart Chain. Oke, kita coba lihat di white papernya ya. Tuh kan jenisnya itu mirip-mirip seperti sandbox ya, seperti si sandbox ini tuh mirip-mirip. Oke. Nah, disclaimer. The purpose of this Texas Foxy Tactic Red Paper is the rendering langsung aja ya. Karena panjang nih kayaknya nih. Oke. Ini tuh jadi tujuan dari white paper Foxy Tactics ini adalah untuk mengedukasi pembaca gitu ya. Tentang bagaimana game Foxy Tactic akan berfungsi dan bagaimana calon pemain bisa mendapatkan token voxel dan NFT di dalam game gitu. Ini dimaksudkan untuk membuat peserta mengetahui rencana kami di Always Geekly Games Inc. gitu. Untuk taktik Foxy dan token voxel termasuk bagaimana pemain akan mendapatkan hadiah, menikmati mode permainan yang berbeda dan menggunakan marketplace gitu. Nah, white paper is for informational purpose only and does not represent a commitment by Weekly Geekly Games Inc. White paper hanya untuk bertujuan informasi dan tidak mewakili komitmen Always Geek Games Inc. Untuk fungsi game saat ini atau masa mendatang atau token voxel yang didokumentasikan dalam white paper ini tidak meminta pembaca untuk membeli token voxel. Pembaca memahami dan mengakui bahwa dengan membeli token voxel mereka mengambil risiko yang signifikan dan bahwa token tersebut mungkin tidak memiliki nilai di masa depan karena berbagai alasan gitu. Tidak ada pembelian token voxel yang akan dikembalikan atau ditukar oleh Always Geekly Games Inc. Jika pembeli kecewa dengan perolehan mereka atau mengalami kerugian finansial, tidak ada jaminan bahwa utilitas token voxel akan memenuhi harapan pembaca. Jangan membeli token voxel dengan dana yang Anda tidak mampu kehilangannya. Pembeli token kami menanggung semua risiko yang berkaitan dengan potensi kehilangan nilai sejak saat pembelian dan menyadari bahwa fungsionalitas token yang direalisasikan mungkin tidak akan mencapai fungsionalitas yang diusulkan yang didokumentasikan dalam white paper ini gitu. Nah, dengan membeli token voxel, Anda setuju bahwa tidak ada jalan lain terhadap Always Geekly Games Inc. Jika token voxel kalah ini mungkin maksudnya. Token voxel kalah nilai, permainan Foxy taktik berhenti berfungsi atau permainan tidak memenuhi harapan Anda. Jika Anda ragu-ragu untuk memperoleh token voxel karena ini atau pemberitahuan hukum apapun yang mengandung di dalamnya, atau jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kehilangan uang atau nilai dari pembelian token voxel Anda, maka Always Geeky Games akan sangat menyarankan Anda melakukan tidak membeli token voxel apapun. Kami menyarankan Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, keuangan, fiskal, finansial, dan penasihat profesional lainnya yang
sebelum melakukan pembelian apapun yang terkait dengan token voxel atau aset taktik Foxy lainnya. Jadi ini tuh kayak semacam apa ya? Bukan semacam games yang bisa menghasilkan uang seperti Axie Infinity gitu, atau misalkan kayak The Sandbox gitu. Jadi bukan seperti itu, ini tuh seperti ini cuman NFT doang, NFT-nya. Tapi nanti si NFT-nya itu bisa dijual di marketplace gitu. Tapi kalau misalkan dalam permainan game sepertinya nggak dapat apapun gitu. Kalau ngeliat dari sini. Oke. Introduction to Foxy Tactics. Nah, Foxy Tactics adalah selain tactical RPG that heavily. Foxy Tactics adalah RPG taktis bergaya retro yang sangat dipengaruhi dan terinspirasi oleh permainan taktik klasik tahun 1990-an dan awal 2000-an. Ya kan, awal 2000-an. Tapi dengan beberapa sentuhan modern yang ditaburkan dan beberapa mekanisme permainan yang diperbarui untuk membuat permainan terasa nostalgia dan modern di waktu yang sama. Game ini memiliki dua mode, game inti eksplorasi dan pertarungan, serta banyak mekanisme game RPG tambahan yang Anda harapkan dari game role playing manapun. Oke, exploration. Mode eksplorasi disajikan sebagai pengalaman yang digerakkan oleh cerita yang akan memungkinkan para pemain untuk menjelajahi dunia Foxy, taktik dan bebas, dan menemukan berbagai jenis pengalaman berpetualang saat Anda mengungkap latar belakang permainan dan menjelajahi dunia yang semarak. Ada banyak kejutan tersembunyi untuk diungkap saat Anda saat Anda bermain dan menjelajah, dan berbagai cara berbeda untuk mendekati berbagai masalah yang pasti akan Anda temui di dunia. Kami menantikan para pemain yang menjelajahi dunia yang telah kami ciptakan untuk Foxy Tactics dan mengungkap misteri yang terkandung di dalamnya. Gitu. Battling. Aspek pertempuran di permainan akan berlangsung di arena pertempuran tertentu dan akan berbasis giliran dengan karakter bergerak di sekitar peta berbasis Ubin 3D apa ini ya? Dan menggunakan banyak tindakan yang berbeda untuk mencoba dan memenuhi kondisi pertempuran tertentu, seperti mengalahkan semua musuh dalam pertandingan. Gameplay pertempuran akan bernuansa dan kompleks karena mewakili tantangan yang terus berkembang untuk kecerdasan Anda, tetapi akan dijelaskan kepada pemain secara progresif sehingga tidak membanjiri pemain baru selama awal permainan. Moto kami untuk taktik Foxy sangat mudah digunakan tetapi sulit dikuasai, dan kami telah menggunakan moto ini selama perkembangan kami dan untuk membuat keputusan penting. Oleh karena itu kami percaya kami menghadirkan pemain kami dengan strategi yang kompleks dan mendalam yang akan memungkinkan mereka untuk terus datang kembali untuk lebih dan lebih gitu. Tetapi gameplay yang masih dapat diakses oleh semua orang lah, semua pemain gitu. Gitu ya guys, ini seperti sandblock gitu ya. Nah, coba sampai sini aja lah. Pemain akan menuju ke pertempuran dengan pihak yang terdiri dari mana saja antara 2 dan 7 Foxy melawan monster, bandit, pelaku kejahatan, dan bahkan pemain lain dalam mode PvP. Kami
ada banyak taktik dan strategi RPG yang berbeda yang dapat digunakan oleh pemain untuk mengatasi pertempuran tantangan di area pertempuran. Oke, Foxy Tactic adalah game gratis untuk dimainkan, tetapi game ini memungkinkan pemain untuk membawa karakter Foxy mereka sendiri yang mereka miliki dari proyek Foxy NFT ke dalam game untuk manfaat tambahan pada gameplay serta menyesuaikan pengalaman yang dimainkan yang disesuaikan dengan karakter Foxy yang dimiliki pemain. Anda bisa membaca lebih lanjut tentang mekanisme yang berbeda terkait dengan memiliki karakter Foxy di bagian lain dari white paper ini gitu. Coba lihat lagi. Nah ini what are Foxy Infinity ya, gitu kan. Wah. Ini nih jenis-jenis NFT-nya nih. Ini mungkin yang maksudnya itu ketika bermain ini kamu itu ya bisa di sini nih. Player will be able to decide whenever want to use the asset they own in game or take any of the following action with their item in our game marketplace. Nih, sini jadi teman-teman itu bisa selling ya, bisa menjualnya si NFT-nya. Jadi yang ini tuh bukan teman-teman itu bukan bermain game nanti ada pertarungan yang kalah maka hilanglah tokennya, bukan seperti itu, tapi si tokennya itu jadi nggak ada token fungsi, nggak berfungsi tokennya itu, justru NFT-nya gitu yang diangkat di sini itu. Ada selling si NFT-nya itu nanti bisa dijual, terus bisa di tradingin juga ya di OpenSea gitu ya, terus di loaning gitu ya, terus di crafting. Ini bisa di dia teman-teman juga bisa membuat sesuatu gitu ya seperti sandbox gitu, buat suatu infusing their items gitu. Jadi satu keunikan lah dengan NFT yang teman-teman buat itu gitu. Dan nanti bisa dijual gitu. Oke, selama ada ini ya jenis-jenis ininya lah, pembahasan mengenai tentang lebih ke gamesnya itu. Oke. Nah ini tuh, ini wallpapernya. Jadi sini tuh nggak ada roadmapnya, nggak ada tokenomicnya gitu. Biasanya kalau yang namanya white paper itu ada roadmap sama tokenomic. Coba kita cari ya. Dimana ini cuman pengenalan semacam game-gamesnya aja. Oh, udah nggak ada lagi. Oke. Baik lagi. Ya. Situs webnya kita coba lihat ya. Nah, fast version free to play. Taktik Foxy NFT Voxel Bundis Artikel RPG ya. Available and collectible 3D voxel bodies. Coba kita lihat what are foxes ya. Foxes are cute ya. Foxy adalah teman voxel 3D yang lucu, menyenangkan dan dapat dikoleksi, yang hidup dan bermain di blockchain Ethereum. Oh jadi masuk ke Ethereum ya, bukan ke Binance Smart Chain. Hanya ada 10.000 Foxy yang ada dan tidak ada 2 Foxy yang identik gitu. Jadi keunikan ya, rarity ya maksud itu. Mungkin yang si tokennya itu, yang token voxelnya itu masuk ke BSC, sementara si NFT-nya masuk ke Ethereum mungkin ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, baik lagi ya mengenai strategi untuk ikutan launchpad ya, menurut saya pribadi gitu ya. Nanti jadi teman-teman itu harus ibaratnya apa ya, ngehold si token Binance biar nanti dapat si token voxelnya ini. Nah, nanti ada perhitungannya nih. Ada di sini ada periode perhitungan nih. Di sini periode perhitungan. Nanti misalkan nih dengan teman-teman itu, misalkan teman-teman punya 2 koin BNB gitu ya. Mungkin dapat jatahnya itu gak bakalan bisa 100 200 token voxel, enggak. Biasanya itu dihitung bagaimana banyaknya orang yang ikutan
launchpad ini gitu. Begitu. Dan nanti si dapatnya itu misalkan nih sini koinnya voxel, misalkan voxel pairingnya apa nanti ya, pairingnya ya pasti BNB gitu. Ketika voxel kayak saya dulu beta finance ya, ikutan beta, kemudian pairingnya BNB gitu ya. Nah ketika pada saat si ini tuh langsung pertama listing itu kan pasti kenaikannya itu gila-gilaan gitu ya, gila-gilaan. Nah si koin Binance ya, apa si pairingnya itu menggunakan BNB ya. Jadi ketika tinggi, jadi saya sarankan teman-teman untuk tidak menambah atau tidak nambah muatan gitu ya, karena sangat riskan untuk nyangkut gitu. Ya lebih baik ketika teman-teman nanti dapat jatah misalkan cuman 5 koin voxel, udah tarik di angka tertinggi. Ketika di angka tertinggi sebelum dia anjlok lagi turun, baru jual gitu. Nah tunggu sampai ke titik dasar, tapi jualnya dalam nanti pairingnya BNB ya pasti nanti kejual bukan voxel lagi tapi jadi BNB. Tapi nggak apa-apa, orang nanti kan token BNB nya kan bertambah gitu teman-teman, itu bertambah. Nanti tunggu di harga paling dasar, kalau misalkan teman-teman mau itu pasti ada durasinya, mungkin jarak 1 hari 2 hari, kemudian dia terus nanti akan naik lagi. Dan disitulah teman-teman pas di harga dasar barulah teman-teman beli, atau misalkan lebih baik sebelum ketika di titik awal tertinggi itu jual dulu, kemudian pas di titik dasar nanti kan pasti ada pentulan tuh, ketika naik langsung turun lagi. Nah pas dari harga dasar baru teman-teman beli lagi gitu. Nah, kalau mau di Foxis ini beli dengan pairingnya USDT gitu biar mudah ke kontrol. Soalnya kalau si USDT itu ya, nah, harganya itu kan stable ya, dia itu stable coin, jadi harganya tidak berubah-ubah. Sementara BNB itu Binance ya itu berubah-ubah, fluktuatif gitu. Jadi susah juga untuk perhitungannya ketika teman-teman itu nanti akan melakukan jual beli gitu ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman udah terbiasa gitu. Kalau misalkan masih bingung dengan perhitungan menggunakan pairing BNB atau BTC atau ETH, mendingan pakai USDT aja yang stabil gitu. Walaupun si Bitcoinnya itu mau anjlok mau naik nggak berpengaruh, soalnya nilainya itu tetap stabil di situ. Begitu teman-teman. Oke baiklah, itu saja ya mungkin untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman semua, dan mudah-mudahan teman-teman semua juga makin mengerti tentang kripto dan launchpad ya. Amin. Nah, oke mungkin itu saja ya. Disclaimer on ya teman-temannya semua ya, semua jadi disclaimer on. Jadi karena saya bukan financial advice kalian, dan kendali keuangan dari kalian adalah dari kalian sendiri. Yang penting jangan FOMO ya, dan selalu lakukan riset dulu ya sebelum teman-teman melakukan entry. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Terima kasih.